Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Aziza, Prodi Ilmu Komputer, kelas D, Angkatan 2019, dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari kontrol panel. Jadi, kontrol panel itu berperan dalam mengatur dan mengawasi, serta memonitor penggunaan hardware oleh beberapa software, aplikasi, dan penggunaannya. Kontrol panel merupakan aplikasi dari sistem operasi yang berisi fasilitas-fasilitas untuk mengatur fungsi-fungsi pada komputer kita. Nah, untuk memudahkannya, maka fungsi kontrol panel dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Di sini sudah ada sistem and security. Jadi, dia itu fungsinya untuk berisi semua alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan sistem administrasi dan tugas-tugas yang berhubungan dengan keamanan. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori, yaitu security and maintenance. Jadi dia itu fungsinya untuk mengkaji status pada komputer dan mengatasi persoalan, memecahkan masalah umum komputer, serta mengubah setelan kontrol akun pengguna. Nah, di sini ada Windows Defender Firewall, yaitu fungsinya untuk memeriksa status firewall dan mengizinkan aplikasi melalui Windows Firewall. Jadi, Windows Firewall itu sendiri yaitu fungsinya untuk melindungi komputer dari serangan-serangan malware atau program-program jahat. Nah, untuk sistem fungsinya untuk menampilkan jumlah RAM dan kecepatan prosesor, serta spesifikasi komputer lainnya mulai dari informasi tentang Windows System sampai hardware yang digunakan. Untuk power option, dia itu fungsinya untuk mengubah setelan baterai, fungsi tombol daya, dan waktu tidur komputer. Untuk file history, dia itu fungsinya untuk menyimpan salinan cadangan file dan mengembalikan file dengan file history. Jadi, jika ada file penting yang sudah ke backup ke file history dan tidak sengaja kehapus, jadi dia itu bisa di restore melalui file history ini. Jadi kayak diunduh gitu, jadi nggak jadi kehapus. Nah, untuk backup dan restore Windows 7, dia itu fungsinya untuk mencadangan dan pemulihan Windows 7. Di BitLocker Drive Encryption ini fungsinya untuk mengelola BitLocker. Jadi BitLocker itu didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi di laptop kita. Nah, untuk storage space, dia itu fungsinya untuk mengelola ruang penyimpanan. Untuk work folder, dia itu fungsinya untuk mengelola folder kerja. Nah, untuk administrative tool, dia itu fungsinya untuk mengosongkan ruang disk, defragmentasi dan mengoptimalkan drive, membuat dan memformat partisi hard disk, melihat log aktivitas, serta menjadwalkan tugas. Kelas player 32 bit. Nah, di kontrol panel ini juga ada kategori network and internet. Jadi dia itu fungsinya untuk pengaturan yang berhubungan dengan jaringan, mengubah pengaturan tentang jaringan, melakukan konfigurasi internet dengan komputer, dan berbagai fungsi lainnya yang kemudian juga terbagi menjadi beberapa kategori. Nah, di sini sudah ada network and sharing center. Dia itu fungsinya untuk melihat status dan tugas jaringan, menyambung ke jaringan tertentu, serta melihat status komputer dan perangkat jaringan. Untuk internet option, dia fungsinya untuk mengubah halaman muka, mengelola add-on browser, serta menghapus riwayat penelusuran dan cookie. Infrared, dia itu fungsinya untuk mengirim dan menerima file melalui infrared. Di kategori hardware and sound, di sini juga ada beberapa kategori ya. Jadi fungsi dari kategori hardware and sound ini untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan perangkat hardware pada komputer. Berbagai perangkat keras seperti printer, alat suara, hingga pengaturan tentang perubahan suara bisa didapatkan dari bagian yang satu ini. Jadi, di sini device and printer fungsinya untuk melakukan pengaturan terhadap printer yang terdeteksi pada komputer, menambah perangkat mouse, manajer perangkat, dan mengubah opsi pengaktifkan Windows to Go. Nih, change Windows to Go Startup. Nah, untuk autoplay, dia itu fungsinya untuk melakukan pengaturan pada bagian yang bisa ditayangkan secara otomatis serta mengubah perangkat default untuk media atau perangkat. Untuk sound, fungsinya untuk melakukan pengaturan kepada perangkat-perangkat suara yang terdeteksi oleh komputer. Untuk power option, dia itu fungsinya melakukan pengaturan pada fungsi kebutuhan tenaga. Bisa digunakan untuk mengatur fungsi cara menghemat daya dan pengaturan tentang daya pada komputer. Untuk Windows Mobility Center, dia itu fungsinya
untuk menyesuaikan pengaturan mobilitas yang biasa digunakan serta pengaturan sebelum memberikan presentasi. Untuk infrared, yaitu fungsinya sama seperti tadi, yaitu mengirim dan menerima file via infrared. Itu di sini ada ASUS Smart Gesture sama Realtek HD Audio Manager. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke kategori program. Jadi, di bagian ini itu memiliki fungsi yaitu untuk melakukan pengaturan pada aplikasi yang ada pada komputer. Bagian ini berisi tentang segala program ataupun fitur yang ada di Windows. Pengguna bisa melakukan fungsi dalam mengatur gadget dan juga berbagai aplikasi yang ada. Beberapa bagian yang ada pada fitur ini diantaranya seperti program and feature, default program, sama Java 32-bit. Jadi Java ini itu tergantung ya. Saya soalnya download Java untuk menjalankan aplikasi Free Pascal. Jadi di sini ada Java-nya. Kalau kalian tidak download Java ya tidak ada. Fungsi untuk program and feature ini fungsinya untuk mengatur aplikasi yang ada di komputer, baik itu untuk menginstal ataupun menguninstall program yang ada pada perangkat. Nah, untuk default program, dia itu fungsinya untuk mengembalikan komputer seperti pengaturan awal. Jadi seperti kayak yang baru beli gitu. Terus sekarang kita berpindah ke kategori user account. Dia itu berfungsi untuk melakukan pengaturan account dari pengguna. Jadi kita bisa melakukan berbagai pengaturan, mulai dari pengaturan tentang keamanan, identitas, hingga berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan account dari pengguna perangkat tersebut. Jadi di sini sudah ada beberapa kategori juga. Di sini kategorinya ada user account. Itu fungsinya untuk menambah, menghapus, ataupun melakukan pengaturan ulang terhadap akun. Pengguna juga bisa mengganti gambar akun, juga bisa melakukan pengaturan terhadap password dari akun yang ada pada perangkat tersebut. Terus di sini juga ada Credential Manager. Dia itu fungsinya untuk mengelola kredensial web dan kredensial Windows. Terus sekarang kita beralih ke kategori Appearance and Personalization. Jadi dia ini, di bagian ini, fungsinya itu sebagai alat yang digunakan dalam mengubah setiap tampilan yang ada pada desktop item. Berbagai hal yang berhubungan dengan tampilan, mulai dari tema, screensaver, hingga wallpaper, bisa diatur dengan menggunakan bagian ini. Jadi di sini juga ada kategori-kategori yang diperlukan, yaitu taskbar and navigation, yaitu fungsinya untuk melihat properti navigasi. Ease of Access Center fungsinya untuk akomodasi penglihatan lemah, penggunaan pembaca layar, mengaktifkan tombol akses mudah, serta mengaktifkan kontras tinggi. Nah, untuk opsi File Explorer Option, yaitu untuk menentukan opsi membuka file serta menampilkan file yang dan folder tersembunyi. Untuk font, yaitu untuk mengubah pengaturan pada font. Kayak yang tulisannya mau font apa atau mau delete font apa, show and hide font gitu-gitu. Ya pokok untuk mengubah dan mengatur fontnya. Nah, sekarang kita berpindah ke kategori clock and region. Jadi di sini itu dalam bagian yang satu ini kita bisa melakukan fungsi yaitu mengubah segala keterangan tentang jam dan mata uang. Jam, tanggal, dan wilayah. Kok mata uang? Maaf ya, maksudnya wilayah. Jadi di sini itu udah ada beberapa kategori yaitu date and time sama region. Date and time ini fungsinya untuk mengatur tanggal, waktu, zona waktu, dan lainnya yang berhubungan dengan waktu. Dan region ini, kawasan ini, fungsinya untuk mengubah lokasi, format tanggal, waktu, dan angka. Sekarang kita berpindah ke kategori ease of access. Dia itu fungsinya untuk
melakukan pengaturan pada komputer yang berkaitan dengan penggunaan indera seperti menyesuaikan komputer dengan penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Dari fungsi ini juga membuat pengguna bisa mengatur tentang pengenalan suara jika ingin menggunakan aturan suara dan melakukan perintah pada komputer. Di sini sudah ada beberapa kategori, yaitu Ease of Access Center, yaitu fungsinya untuk menentukan setelan dari Windows, terus mengoptimalkan tampilan visual, mengganti suara dengan isyarat visual, serta mengubah cara kerja mouse dan keyboard. Untuk speech recognition, itu fungsinya untuk mengaktifkan pengenalan ucapan dan mengonfigurasi mikrofon, kayak yang hampir mirip sama itu Google Voice. Google apa tuh namanya? Google Voice itu ya. Jadi kayak yang Hey Google gitu-gitu, tapi ini kita pakai yang di laptop. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi kontrol panel. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton. Mohon maaf jika ada kurang jelas atau kurang dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.